dan perasaan, melainkan dengan kasab yang sebenarnya. Bisa dengan kasab sebenarnya, tapi bukan dinding sebenarnya. Seperti hati Nabi Muhammad SAW, atau seperti diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kita pada hari ini bicarakan tentang martabat 7. Pertama, dia kepada kita karena akhlak dia di martabat hujatnya martabat sebenarnya hati begitu. Karena Nabi menjadikan dari hujatnya habislah. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan dalam Sidratul Muntaha, puncak yang paling tertinggi. Kalau qadrahu najlatan ukhra inda Sidratul Muntaha. Qadrahu najlatan ukhra. Setelah Nabi naik dari ufuk akhlak ke Sidratul Muntaha, itu Nabi melihat dengan mata kepala. Kayak Pak Nursan Nabi lah. Pada ketika itu Nabi kita di Sidratul Muntaha, di puncak yang paling tertinggi, atau di hadatul besar, atau di martabat ahadiyah, secara besar. Dikatakan martabat yang pertama dari martabat 7 lah, dan yang kedua martabat wahdah. Ini martabat wahdah ini kita sebagai umat adanya akal umat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tujuannya agar kita mendapat kemuliaan, namanya lisyaratiyah. Lisyaratiyah buat darah. Jadi tujuannya syarat supaya kita mendapat kemuliaan. Kalau dari tadi yang juga kita mendapat derajat, maqam supaya kita memperoleh maqam. Yang merayakan yang dimaksud dengan martabat wahdahnya. Dan ini dinamakan adalah ini dinamakan tidak sementara, ini dinamakan Bukul Akhlak. Ada pelan ucap yang tertinggi di Al-Quran menerangkan bahwa bil Bukul Akhlak. Semua dan
Nabi di puncak yang tertinggi, bukan alat puncak tertinggi, tapi di bawah dia belum muntaha. Itu merupakan menurut Al-Quran. Nabi ini pertemuan Tuhan. Lebih dekat dari leher, lebih dekat dari orang mata, atau cuma tempat wahda. Jadi tempat wahda ini kaidahnya dohir apanya ya. Ini kalau Islam merumah dohir apanya, dohir apanya. Dohir itu sifatnya asmanya. Ini bicara kurang dari lah. Ini dulu kan bicara Nabi ini lah. Lalu ketiga pendapat permintaan isi Allah ada buat dojatul maqam. Bukan salah. Masih tinggi-tinggi terus. Jadi tempat wahdah, ini tempat dua dari martabat tujuh, martabat tujuh. Zahir apanya, nampak apa Tuhan, nampak. Biar atau perbuatan Tuhan kita lihat dalam mata kepala. Ada mata hulu, ada mata hidung, ada kendaraan, ada yang mobil. Maka kita berada di sini. Ini zahir hanya kita bersama di sini. Cuma ada yang jawab zahir apanya, nampak. Dia Tuhan terhadap makhluk-makhluknya. Dohir sifatnya nampak sifat Tuhan. Bagi diri kita melihat, mendengarnya bukan untuk kita, ini milik Tuhan. Dia diambil Tuhan lah. Dia kalau melihat baik itu benar. Bagi metan atau mengambil dia itu ada coba sekali kesulitan dan kedua mati kalau dohir asmanya nampak nama Tuhan dikumandangkan la ilaha illallah ya Allah ya Rahmat Tuhan dohir asmanya. Mujma di Nuri Muhammad, simpul di Nur Muhammad, simpulnya di Nur Muhammad, mujmanya di Nur Muhammad. Kenapa dari simpul di Nur Muhammad? Nur Muhammad mula-mula ada nama lain belum? Sudah. Setelah dijadikan ketinggian, ini kan melalui proses diciptakan dulu. Manusia Adam lah, saudara Adam alaihissalam. Kan pada masa itu Nabi Adam bermata kada melihat, bertanya mendengar. Ada hiduplah Nabi Adam kesimpulannya. Wa muti'at nur sallallahu alaihi wasallam tak kembang. Itu maka dia akan melalui betul-betul sampai ke mata melihat Nabi Adam, sampai ke telinga mendengar Nabi Adam, sampai ke seluruh tubuh hiduplah ada penyingking Nabi Adam dari belajaran hidup Nabi Adam. Nah ini artinya doanya sifatnya pada diri kita. Dan Muhammad marah dia pada nyata dengan dia alhamdulillah jangan dibiasakan melihat Muhammad, mendengar Muhammad dan Muhammad sebenar berlatih kita. Ini artinya martabat 7. Jadi bagi orang yang di martabat 7, tapi bil panai bersifat ini
cukup hanya panah dan istirahat di dalam amal. Lima tempat itu cukup hanya panah dan istirahat di dalam amal. Bagi orang di martabat tubuh yang ada urusan anak belakang, ada pula lagi penuh sifat, ada pula panah asma, ada pula panah bijak. Ini bukan martabat tubuh. Dan ada pula usaha syarat rokal, ada perlu syarat sifat, ada perlu syarat asma, ada perlu syarat dan kita perlu berpikir. Dan itu yang dikatakan lebih abdal panah di Muhammad atau lebih abdal usaha dari Muhammad dari usaha rokal, lebih abdal daripada usaha sifat, lebih abdal daripada usaha amal, dari usaha tujuan, lebih abdal daripada zikir sholawat mengkata berhuruf bersuara. Ini hanya masih pun di situ, hanya karena lawan juga Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Qadir As-Sam'ani Quran dan penyampaian bukan Quran datu ada. Nah, jadi belajar ya ada pas bijak tadi ini. Ya pertama ilmu mungkin bukan tadi ini. Ya bagi kata ini kerugian kita peroleh. Nah, jadi cukup hanya panah dan isbab. Kadang jadi pada ketika saya sama Ramadhani berhalal, memang kalau tidak mati dan menakir, saya sama mengamalkan tarekat Qadariyah, tarekat Khulafaiyah itu kan sifatnya menghargai para wali-wali yang terdahulu. Yang benarnya, nakiannya pada ketika saya sebenarnya saya panah isyarat ini Muhammad. Arti panah di Muhammad dan al-panah al-haqiqat la yaqulu qabdu illa nur, tidak ada hamba melainkan Muhammad. Ini keyakinan pada saat ini hanya panah pada nur. Kemudian istiqra, lakukan di tempat khusus pejamkan mata tutup mulut. Tapi ini saya terasa benar-benar bahwa di Muhammad ini hanya panah dan istiqra pada Muhammad. Datang Syaikhul Qadir jalan membawa jubah menyerahkan kepada Syekh Muhammad, itu tanda kewalian yang dipegang oleh Syaikhul Qadir jalan diserahkan mandat kepada Syekh Muhammad. Datang Rasul kepada Syekh Muhammad menganjurkan agar diajarkan atau disampaikan kepada murid-murid, diajarkan oleh Syekh kepada murid musahakan usaha martabat dan akidah kita untuk apa? Disarapi supaya kita mendapat kemuliaan, derajat aliyah supaya kita mendapat derajat tinggi, wal maqam supaya kita mendapat maqam terakhir, wal wilayah bujur-bujur ada macam-macam sejadi badilah. Jadi jangan macam-macam ini waktu beramal, jangan nasbi, jangan ini ini yang benar. Nanti mati hemat yang semua 30 tahun ketika berdansa di mana ada guru ini percaya ini yang sekarang datang sih kemana-mana jauh sampaikan keadaan mengamalkan dan kemudian siapa tahu. Nah, jadi disebutkan di sini lah. Saya senang pada waktu hanya panah dan isyarat di Muhammad. Jadi kalau kita bicarakan mengikatkan panahnya, bagi orang panah di Rukun sama adalah pada belakang lebih ambil daripada pada belakang, lebih ambil daripada panah bersifat, lebih ambil daripada panah belasma, dan lebih abdal daripada panah hijab, lebih abdal dari panah sebetulnya. Kenapa? Karena nur kita jatuh jarang hari itu ingat ada dinding ilmunya, jangan ada yang lain. Walaupun saya tahu dari jari jangan ada kena walaupun
campur lagi jalan ini yang harus kita mantapkan dulu. Ngomong tadi dulu aja. Jadi mati dinding. Malah dapat kemuliaan. Ada mau iman taklid katanya. Nah habis. Kemudian isi berat ini harus dilakukan di tempat khusus, jangan pada orang banyak. Kenapa? Karena harus sampai asik, lebih asik. Kisah sampai asik lah. Kita aja ada tahun jadi kita ada tadinya tadi ada di dunia ini. Bisa dibiar orang tidak ada heran-heran ini terjadi fitnah. Waktu khusus pulang, waktu itu jangan macam-macam, jangan diterapkan. Tambah dia pulang, jangan kejamkan dua mata, tutup mulutnya, ngalih mata ikan. Apalagi bini, bila begitu-begitu, kalau pikir, kalau partai bubar jadi partainya, partainya bubar jadi. Ini karena mana bisa menyambat, mana jika mengkawinnya ada kita sambilan aja, jangan sampai keadaan benar. Mungkin ada semisal locong ada kita. Ini tiap-tiap tanah jadi sekarang di luar ini tak sebagai rumah. Dan tujuannya disarapi bagi untuk mendapatkan kemuliaan wadar jatah dan antara nanti wal makam dan mendapatkan makam sembunyinya wal wilayah ada di tiga sini kan yang bicara kan di Bali jalan balik ya karena kita diperbolehkan berusaha untuk jadi wali sudah. Nah ini salah satu dari martabat Kadin juga. Ini salah satu di martabat Kadin. Kemudian martabat Wahdah, martabat Kadin sama. Martabat aja di martabat wahdi lil mufassal terperinci. Jadi bagi orang di martabat wahdi yang bawahnya pakai alif, terus ada telapak, terus ada sifat, terus ada asma, terus ada bijak, zikir, salawat, tasbih, baca Quran. Itu orang di martabat wahdi terperinci. Makan tarikat juga